Itu diselenggarakan oleh Puspresnas ya. Jadi Puspresnas ini menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi awalnya kami itu diminta untuk membuat proposal ya. Nah, ada beberapa aktivitas yang memungkinkan peserta itu untuk bisa praktek gitu. Jadi setelah itu akan ada presentasi ataupun mengerjakan latihan-latihan yang sesuai dengan topik yang dipilih atau bidang yang dipilih. Depan ini dalam beberapa waktu ke depan ini nanti insya Allah akan juga mendapatkan amanah untuk pelatihan secara offline. Oh, oke. Jadi ini sekarang yang daring, kami dapat informasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat MIPA. Seperti hari ini suasana Surabaya sangat cerah. Karena sangat cerah saya mau bikin pantun dulu. Mentari pagi terbit di timur, sinarnya hangat penuh harapan. Dengarkan mikrofon dengan teratur, raih inspirasi untuk masa depan. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk berkarya. Dan selamat datang kembali di mikrofon MIPA, kabar riset, obrolan fun, dan inspirasi. Nah, di episode kali ini kembali lagi bersama saya, Yuriska Meliasari, dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas sebuah topik ya yang sangat hangat di UNESA. Ini merupakan kolaborasi strategis yang sangat membanggakan yang hadir dari FMIPA. Nah, topik kita hari ini adalah peran Universitas Negeri Surabaya sebagai mitra penyelenggara dalam program Bina Talenta Indonesia. Jadi program ini sebuah kesempatan emas bagi bibit-bibit unggul di bidang riset dan inovasi. Untuk mengupasnya lebih dalam, nah telah hadir dua narasumber yang sangat-sangat kompeten ya. Yang pertama ada Ibu Profesor Roslina Ekawati PhD selaku penanggung jawab atau PIC Kemitraan Bina Talenta Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang Bu Roslin. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sela-sela waktu yang padat ya untuk ikut podcast hari ini. Selanjutnya ada Ibu Dr. Lestari Ningsih MPD yang merupakan salah satu koordinator pengelola program Bina Talenta Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang Ibu Lestari. Selamat datang. Gimana kabarnya? Terima kasih, alhamdulillah kabarnya baik. Oke, alhamdulillah. Jadi nanti kita akan mengupas tuntas bagaimana sih BTI itu dan apa kaitannya dengan Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk yang pertama, ini mungkin banyak yang belum kenal ya Prof ya terkait Bina Talenta Indonesia. Mungkin Sobat MIPA gitu ya, ada yang penasaran seperti itu. Nah, secara umum program seperti apa sih sebenarnya program Bina Talenta Indonesia itu Prof, dan siapa sebetulnya penyelenggara utama dari program berskala nasional ini? Baik, terima kasih Mbak Yuriska. Iya. Kalau mikrofon ini panggilan ini apa? Mbak, kakak, atau Boleh, apa? boleh Mbak, boleh. Kakak ya. Oke, selamat pagi Sobat Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTI atau Bina Talenta Indonesia ini adalah satu program yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek ya. Nah, saya agak ini ya karena berubah nama kementerian. Nah, itu diselenggarakan oleh Puspresnas ya. Jadi Puspresnas ini menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi awalnya kami itu diminta untuk membuat proposal ya Bu Lestari ya. Jadi semua perguruan tinggi dari peserta itu sekitar 200 ya, info dari Puspresnas. Kemudian yang lolos untuk bisa menjadi mitra di program Bina Talenta Indonesia ini hanya 22 universitas. Wah, luar biasa berarti. Jadi program ini adalah program untuk mendampingi putra-putri atau murid yang bertalenta ya, murid yang bertalenta dan pembina. Oh, okay. Ya, pembina kita sebut pemandu ya, pemandu talenta untuk siswa SMP atau murid SMP dan murid SMA.
bidangnya adalah STEM dan kecerdasan artifisial dan karakter. Oke, berarti luar biasa ya. Berarti UNESA ini adalah salah satu mitra ya yang lolos seleksi begitu ya, dan menjadi mitra dari Puspresnas dan juga Kemendikdasmen seperti itu. Baik. Tidak hanya lolos saja, tapi ini yang mendapat amanah peserta terbanyak dari Masya 22 perguruan tinggi yang lolos seleksi begitu. Wah, berarti UNESA itu tidak hanya lolos sebagai mitra tapi mendapatkan amanah salah satu peserta terbanyak yang dibimbing begitu ya oleh Universitas Negeri Surabaya. Ini luar biasa pencapaiannya. Oke, terima kasih Prof. Ros. Kemudian saya ke Bu Lestari. Nah, ini kan tadi program resmi ya Bu Lestari dari kementerian. Nah, siapa saja gitu ya, nanti seperti apa pengelolaan programnya? Karena ini kan Bu Lestari sebagai tim pengelola program BTI dari UNESA. Ya, baik. Untuk pengelolaan programnya, jadi di Universitas Negeri Surabaya, karena kami mendapat amanah untuk murid dan pemandu talenta, jadi dibuat pelatihan-pelatihan. Nah, kami itu ada pertama untuk pelatihan STEM dan karakter itu untuk siswa dan pemandu talenta jenjang SMP dan SMA. Sedangkan untuk KKA, coding, kecerdasan artifisial dan karakter untuk jenjang SMP. Dibuat kelompok-kelompok dan nanti akan dipandu oleh para pakar di bidangnya. Seperti itu. Oke, nah ini tadi kan kita membicarakan pakar di bidangnya, berarti ini kan yang dari Universitas Negeri Surabaya seperti itu. Oke, mungkin kembali lagi ke Prof. Roslin. Jadi secara konkret gitu ya, apa sih peran dan kontribusi gitu yang diberikan oleh Universitas Negeri Surabaya dalam program Bina Talenta Indonesia ini? Iya. Jadi kalau UNESA itu wajib menyediakan sumber daya manusia ya yang nanti membimbing para murid dan pemandu talenta untuk bisa lebih dalam mendalami STEM, kemudian kecerdasan artifisial dan coding serta karakter. Jadi proses pembimbingannya itu 1 minggu 3 kali, Mbak. Hari Senin, Rabu dan Jumat. Untuk kelasnya, jadi yang mendapatkan kelas di KKA itu coding dan kecerdasan artifisial, maka dia di 2 hari pertama dia akan Senin dan Rabu itu belajar coding atau KKA, dan hari Jumat itu khusus karakter. Hal yang sama dengan yang di STEM. Jadi yang STEM itu 2 hari Senin dan Rabu itu mereka belajar STEM, kemudian hari Jumatnya karakter. Pada prinsipnya kami menyediakan narasumber yang luar biasa, para guru besar, kemudian doktor dan at least magister ya, dosen-dosen yang ada di FMIPA dan beberapa fakultas yang lain. Jadi untuk narsumnya kami ada dari FMIPA, kebanyakan ya, mostly itu dari FMIPA, dari prodi, semua prodi di FMIPA, dan salah satunya ya prodi kecerdasan artifisial, prodi baru kita. Kemudian dari Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas Ilmu Sosial Politik Visipol. Jadi narsumnya untuk karakter ya disupport dari fakultas selain MIPA gitu. Oke, jadi luar biasa ya. Ini sinergi antar fakultas di Universitas Negeri Surabaya. Jadi meskipun ini kebanyakan mungkin dari FMIPA, tapi tetap didukung oleh Visipol dan juga FIP. Nah, akhirnya ini akan bertanya-tanya juga gitu. Mungkin dosen-dosen gitu yang merupakan sobat MIPA juga bertanya-tanya. Kepakaran seperti apa gitu ya, Prof, yang dimiliki oleh dosen-dosen UNESA yang akan terlibat sebagai tenaga pengajar ini, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan salah satunya mungkin seperti Prof Roslina gitu ya, yang memiliki kepakaran juga di bidang STEM dan lain-lain. Iya, jadi kami waktu buat proposal mengidentifikasi possible SDM yang nanti bisa bergabung ya, yang pasti memiliki kapasitas itu tadi ya yang saya sebutkan di awal, dan mengenal STEM gitu, karena seperti saya, Bu Yuriska juga kan, jadi ini pengajar STEM ya, kita sekaligus promosi bahwa FMIPA itu ada mata kuliah STEM, sahabat-sobat mikrofon ya, jadi ada mata kuliah STEM dan hampir semua prodi ini ya ada, sehingga ya berani-berani saja kita menyampaikan bahwa kita siap dengan SDM yang ada untuk membina peserta BTI gitu, untuk STEM dan KKA.
Luar biasa berarti ya. Jadi memang ini orang-orang terpilih begitu yang untuk menjadi pengajar di Bina Talenta Indonesia. Oke, dan menarik sekali ya. Ini nah ini akan saya juga bertanya ini kepada Bu Lestari. Nanti untuk model pembinaannya seperti itu. Ini tadi kan Bu Ros sudah menjelaskan jadwalnya adalah Senin, Rabu dan Jumat gitu. Nanti model pembinaan yang akan dijalankan oleh tim UNESA ini seperti apa? Apakah berupa workshop ataukah mentoring atau seperti apa? Seperti apa teknisnya? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat MIPA. Baik, Sobat MIPA, untuk model pembinaannya yang pertama berupa pelatihan. Nah, dari pelatihan itu kami sudah menyiapkan modul-modul yang sudah dikembangkan oleh tim dan nanti akan diberikan oleh peserta, baik itu murid maupun pemandu talenta. Di sana ada beberapa aktivitas yang memungkinkan peserta itu untuk bisa praktek gitu. Jadi setelah itu akan ada presentasi ataupun mengerjakan latihan-latihan yang sesuai dengan topik yang dipilih atau bidang yang dipilih. Jadi kalau misalkan memilih STEM, maka akan ada aktivitas-aktivitas yang mendukung pembelajaran STEM. Begitu juga memilih coding dan kecerdasan artifisial. Oke, mungkin boleh di-spill sedikit nggak Bu? Mungkin terkait STEM gitu ya. Nanti seberapa dalam sih peserta itu akan mempelajari hal ini gitu ya di BTI, dan implementasinya nanti seperti apa? Mungkin Sobat MIPA penasaran, luaran akhirnya apa sih dari Bina Talenta Indonesia itu seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk spill dikit ini ya, Sobat Mikrofon, aktivitasnya misalkan di pembelajaran untuk STEM, karena STEM itu mengakomodir 4 bidang ya, ada sains, teknologi, engineering sama mathematics. Jadi itu topik yang dipilih itu nanti kita bisa belajar dari segi sainsnya bagaimana, matematiknya bagaimana dan seterusnya. Misalkan untuk topik fotosintesis. Nah, itu siswa nanti diajarkan. Kan untuk SMP misalkan ya, itu kan anak-anak dari kelas 8. Itu kalau di sekolah materi itu mungkin belum sampai lah. Mereka sudah belajar lebih awal nih tentang fotosintesis. Di sana mereka tahu, oh, lihat bagaimana proses fotosintesis itu bisa melalui video, nanti juga ada prakteknya. Jadi dia tahu, oh, ternyata fotosintesis itu ada reaksi terang, ada reaksi gelap, terus produk apa yang dihasilkan dari fotosintesis terjadi di mana, itu mereka akan tahu. Seperti itu. Oke, berarti totalnya ada berapa ini Bu modul yang dipelajari seperti itu? Oke, jadi untuk peserta murid itu STEM itu ada 10 modul yang dipelajari dan 4 modul karakter yang dipelajari. Sedangkan untuk peserta dari pemandu talenta yang akan membimbing para murid-murid yang bertalenta ini, untuk STEM ada 8 modul, sedangkan karakter sama ada 4 modul. Begitu juga untuk KKA ya. KKA itu untuk murid ada 20 modul, karena untuk coding 10 modul, untuk kecerdasan artifisial ada 10 modul, dan sama ada karakter 4 modul. Oke. Iya. Berarti luar biasa ya. Ini apa namanya? Durasinya nanti sampai berapa lama waktunya? Sekitar November ya, November 17 Oktober. sampai 17 Oktober untuk beda STEM ya. beda ini apa, karena pertemuannya berbeda antara STEM sama KKA, sehingga waktunya mulainya sama, tapi selesainya ini berbeda. Oke, berarti saat ini sedang pelaksanaan ya, Ya, terkait sudah. apa namanya kegiatan BTI yang ada di UNESA. Jadi, nah ini saya juga penasaran. Ini kan Prof. Ros itu kan juga salah satu pengajar ya untuk pemandu terutama. Mungkin bisa dijelaskan nggak, atau ada nggak sih Prof momen menarik gitu ya yang terlihat dari para peserta ketika Prof. Roslin sedang apa ya mengajar dengan para pemandu talenta? Ada nggak momen-momen menarik seperti itu saat BTI? Ya, jadi saya ceritakan ini ya sistemnya ya. Kita pelatihannya itu kan online karena seluruh Indonesia. Kemudian untuk saya, karena saya di pemandu, peserta pemandu ini yang sudah biasa mendampingi adik-adik yang ini ikut olimpiade, ikut lomba-lomba begitu, Mbak Yuriska. Jadi latar belakangnya itu bervariasi. Jadi ada yang dari sains katakanlah, kemudian dari matematika, kemudian ada juga yang dari IPS, ada juga yang dari guru agama Buddha. Ya. Wah, sangat-sangat ini ya, apa multidisiplin ini Betul, ceritanya. multidisiplin, tapi punya passion membimbing siswa untuk ikut lomba begitu. Jadi punya passion di mathematics, punya passion di sains. Jadi ketika diskusi pun
di kelas saya ya nih ya, di kelas saya ini benar-benar belajar, benar-benar mengenal STEM. Yang dikatakan STEM itu kan at least ada 2 yang terintegrasi begitu ya. Nah itu mereka jadi memikirkan, wah saya harus memikirkan ketika saya nanti akan mengajar ke siswa yang bertalenta ini, at least ada apa yang diintegrasikan, sainsnya apa, matematiknya apa. Tapi ada juga kelas ya, ini saya dapat laporan dari narsum ya, narsum di kelas sebelah itu yang peserta ini sudah tahu STEM. Oh. Gitu. Jadi mereka udah punya pengetahuan begitu ya, Prof. Sudah ibaratnya kalau modulnya itu udah dibabat habis gitu loh. Gitu loh. Jadi ada yang seperti itu. Jadi untuk merespon itu maka kami panitia lah ya, ibaratnya pengelola ini nanti akan mengembangkan modul-modul tambahan. Gitu. Karena merasa jadi startingnya itu berbeda-beda gitu antar kelas ya. Jadi kalau yang sudah ini terlalu we already know this gitu katakanlah begitu, akhirnya nanti kita akan beri modul tambahan gitu untuk mendampingi. Jadi ini modul tambahan ini dari tim UNESA sendiri seperti itu. Waduh, luar biasa ya. Jadi memang tim UNESA ini sudah siap sedia dengan segala kemungkinan yang ada. Tadi kan seperti yang kita tahu, ada yang mungkin starting point-nya belum tahu sama sekali seperti itu. Ada yang starting point-nya tadi ternyata udah melebihi gitu sudah dibabat habis begitu. Iya, beberapa sih ya. Cuman akhirnya dapat positive things-nya itu adalah dia bisa sharing. Sharing ke teman-teman pemandu lainnya dari beberapa kota itu ya. Jadi sharing, gini, saling belajar. Mirip-mirip tutor sebaya begitu ya, Prof ya. Jadi memang bisa memudahkan ini ya pekerjaan sebagai karena maksudnya ada yang lebih paham. Jadi kan kayak tutor sebaya seperti itu. Luar biasa. Kalau Bu Lestari sendiri kan sebagai ini ya untuk murid ya, STEM murid. Ada nggak pengalaman menarik untuk yang POV yang murid-murid ini, kan tadi Prof Ros kan dari pemandu seperti itu. Untuk yang murid bagaimana? Ya, jadi seperti ini Bu Yuriska. Untuk murid sebenarnya juga ada hal yang menarik sama seperti di pemandu talenta. Jadi seperti contoh di kelas yang saya dampingi, itu kan muridnya dari berbagai daerah ya, dari berbagai sekolah. Ada yang dari Mesir, dari Arab, dari Malaysia, dan juga dari Indonesia, dari berbagai wilayah. Nah tentu mereka juga punya pengetahuan awal yang berbeda sama. Jadi ketika menjelaskan suatu topik misalkan tentang perubahan wujud zat, ada yang sudah hafal ibaratnya ya, ada yang baru belajar sama. Jadi akhirnya mereka nanti saling melengkapi, bisa menjelaskan, yang lainnya bisa tanya, bisa jadi diskusi walaupun dilaksanakan secara online atau daring. Jadi sama-sama antusias ya, baik antara pemandu dan juga murid seperti itu di program Bina Talenta Indonesia. Nah, mungkin sebagai penutup ya, ini kayaknya seru sekali kalau kita ngomongin Bina Talenta Indonesia ini, waktunya bisa panjang gitu ya, karena kita ada limit ya seperti itu. Nah, untuk Prof Roslina, apa sih harapan gitu ya dan visi jangka panjang dari adanya kemitraan terhadap Bina Talenta Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya? Ya, baik. Jadi ini aktivitas ini kan salah satu implementasi kerjasama Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam juga dengan Pusat Prestasi Nasional. Jangka panjangnya tidak perlu jangka panjang. Ini akan juga ini Bapak Ibu semua peserta sobat mikrofon. Ke depan ini dalam beberapa waktu ke depan ini nanti insya Allah akan juga mendapatkan amanah untuk pelatihan secara offline. Jadi ini sekarang yang daring, kami dapat informasi juga akan dilakukan secara offline juga seperti program yang lain yang sebelumnya. Saya lupa nama programnya. LPD itu mungkin. LPD ya. LPD itu salah satu program juga ya. Pegawangnya juga FMIPA untuk mendampingi murid ya se-Jawa Timur atau Kota Surabaya, saya agak lupa. Nah, mendampingi terkait dengan kecerdasan artifisial dan karakter. Nah, yang ini dari Puspresnas, jangka panjangnya ini pelatihannya karena harus ini ya. Ini hal yang baru ya. Kalau di mata pelajaran pun tidak ada kan yang terintegrasi. Kami juga mendapatkan informasi dari Bapak Ibu guru ya, dan otomatis dari peserta PTI juga ini
ini hal yang luar biasa. Teman sains harus belajar matematika, teman matematika juga harus belajar sains. It means that ini nanti butuh waktu dan butuh proses. Saya harapannya ke depannya kita bisa terus berkembang seperti negara-negara yang sudah maju, yang sudah mengimplementasikan pembelajaran STEM yang terintegrasi seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi tidak hanya online saja. Jadi kayak ini pemantik awal ya, seperti itu. Nanti ada kelanjutannya rencananya begitu. Begitu. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Terwujud begitu ya, sehingga nanti adanya kerjasama gitu ya antara pihak kementerian dan juga Universitas Negeri Surabaya seperti itu. Mungkin terakhir nanti mungkin dari Prof. Ros kemudian Bu Lestari, apa yang bisa Ibu berdua sampaikan gitu ya untuk memotivasi mungkin ada sobat MIPA yang murid SMP gitu ya atau yang SMA tapi belum bisa nih ikutan Bina Talenta Indonesia yang periode saat ini gitu ya. Mungkin apa kiat-kiatnya biar tetap menjadi orang yang bertalenta seperti itu. Monggo. Prof siapa? Prof Ros atau Bu Lestari dulu? Ya, Prof Ros. Ya, kepada semua sobat MIPA yang ada di manapun ya, untuk yang jadi mahasiswa, bersiaplah bahwa kedepannya ini nanti eranya STEM dan kecerdasan coding ya, kecerdasan artifisial dan coding. Bersiaplah untuk itu, maka jangan lupa untuk mempelajari itu. Selama ada di FMIPA, kalian ada mata kuliah tersebut gitu ya, yang di FMIPA. Kemudian untuk yang para murid atau guru, ya lifelong learning, saya rasa untuk Bapak Ibu guru, banyak sekali aktivitas-aktivitas. Kita juga melakukan pengabdian juga kan, Bapak Ibu dosen terkait dengan STEM. Jadi lifelong learning. Kemudian untuk murid, ini sudah memang eranya ini ya, belajar STEM mau tidak mau, kedepannya itu yang kita hadapi atau yang kita akan pelajari adalah STEM. Oke, luar biasa. Selanjutnya Bu Lestari mungkin. Oke, baik Bu Yudiska. Jadi untuk semua, untuk sobat mikrofon, untuk adik-adik terutama yang belum berkesempatan ikut program BTI ini ya, karena memang program ini sebenarnya pesertanya banyak, tapi lebih banyak lagi yang belum bisa bergabung. Jadi di awal dijelaskan dari Puspresnas ada 3 juta lebih ya siswa sekolah itu yang ada di Indonesia. Nah, yang berkesempatan bergabung itu udah banyak 0,05% sekitar itu. Oke, jadi harapannya sama terus belajar ya STEM, karena STEM itu belum ada mata pelajaran yang terjadwal ya yang ada di kurikulum, tapi dia bisa masuk, bisa dari lewat ekstrakurikuler atau yang lainnya. Jadi terus belajar karena kesempatan itu selalu ada. Jadi ikut olimpiade yang ada, daftar dulu olimpiade, karena seleksi awal itu dari adik-adik siswa SMP SMA yang sudah ikut olimpiade. Nanti dijaring, daftar, diseleksi, nanti yang lolos bisa ikut program ini. Itu juga para pemandu talenta dan ada guru pendamping juga ya sebenarnya yang mendampingi adik-adik siswa yang ikut program BTI ini. Oke, terima kasih. Nah, dari hasil diskusi ini ya, kita tahu bahwa sekarang itu yang dibutuhkan guru yang tidak hanya bisa satu disiplin ilmu, tetapi guru yang bisa menguasai multidisiplin yang lain. Dan di FMIPA inilah ya salah satu fakultas yang ada di Universitas Negeri Surabaya yang sudah mengakomodasi dan sudah mempersiapkan para calon pendidik bangsa seperti itu dengan hadirnya mata kuliah yang multidisiplin seperti pendidikan STEM, baik itu di pendidikan matematika, kemudian pendidikan fisika, dan juga pendidikan yang lainnya seperti itu. Jadi dari hasil diskusi ini kita tahu bahwa kemitraan UNESA dan juga program Bina Talenta Indonesia dengan Puspresnas ini tidak hanya membuka pintu seperti itu, tetapi juga membentangkan karpet merah bagi para talenta Indonesia gitu ya, yang ingin berkembang dengan bimbingan terbaik langsung dari ahlinya, yaitu dari Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Prof. Roslina dan juga Ibu Dr. Lestari Ningsih atas informasi dan inspirasinya yang luar biasa ya, terutama untuk bagi anak-anak SMA gitu ya, bingung jalur karirnya kemana. Jadi guru aja, tapi guru yang bisa multidisiplin seperti itu, dan salah satunya ada di FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Jadi semoga program BT ini kan masih berjalan, semoga lancar ke depannya seperti itu dan mampu melahirkan para periset handal gitu ya dari anak SMP dan
dan SMA yang bisa membawa nama harum Indonesia di masa depan. Terima kasih banyak Prof. Roslina dan juga Ibu Lestari Ningsih. Nah, sebagai penutup, izinkan saya berbagi pantun ya. Lihat pelangi di atas angkasa, indah warnanya jadi hiasan. Bersama UNESA, ciptakan riset dan inovasi masa depan. Nah, oke, untuk informasi lebih lanjut mengenai program-program apa saja sih yang ada di FMIPA UNESA, jangan lupa pantau terus media sosial resmi FMIPA dan juga Universitas Negeri Surabaya. Sampai jumpa di episode mikrofon selanjutnya. Kita bareng-bareng jargonnya FMIPA, Kampus Konservasi Tangguh Berprestasi. Oke, kita mulai bersama-sama. FMIPA, Kampus Konservasi Tangguh Berprestasi. Cos, cos, cos. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak.